warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, saya ini memang kepanjangan tangan dari PDS Patkim Pusat. Walaupun tertulis adalah PDS Patkim Cabang Bandung, tapi itu adalah melingkupi area Jawa Barat. Jadi jangan terkecoh dengan cabang Bandung karena memang ini berdasarkan ibu kota provinsi ya. Dan saya juga ini dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, sama seperti Dr. Indra, kami sama-sama satu institusi. Nah, yang akan dibahas di sini adalah bagaimana mengenai pemeriksaan diagnostik talasemia di laboratorium FKTP seperti yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan rutin mengenai deteksi dini talasemia bersama Kemenkes. Kalau kita lihat bahwa bagaimana peran laboratorium itu untuk mendeteksi talasemia adalah yaitu dengan screening dan juga untuk mendiagnosis dan konfirmasi. Nah, sekarang yang akan lebih difokuskan adalah untuk screening kemungkinan orang-orang yang membawa sifat talasemia. Nah, bagaimana pemeriksaan lab tersebut? Nah, yaitu disebut dengan darah perifer lengkap atau orang lain mengatakan sebagai hematologi rutin karena memang simpel saja. Kemudian juga yang kedua adalah dengan sediaan apus darah tepi. Nah, tapi bagaimana dengan status besi? Ini untuk di FKTP kita hanya melakukan adalah darah perifer lengkap dan sediaan apus darah tepi. Kemudian parameter laboratorium apa saja yang termasuk pada darah perifer lengkap atau hematologi rutin yang dikemukakan oleh buku panduan dari Kemenkes, yaitu kadar hemoglobin, jumlah eritrosit, MCV, MCH, dan FDW. Nah, apakah parameter ini ada di alat Bapak dan Ibu? Tadi saya melihat ada 4 alat ya. Saya tahu bahwa yang Sysmex XP ini sudah mencakup yang namanya HB, jumlah eritrosit, MCV, MCH, RDW, juga MinRay, juga ini semuanya masuk karena yang paling sederhana dari alat itu adalah keluar HB, jumlah eritrosit, MCV, MCH, RDW, termasuk leukosit dan trombosit. Kalau misalnya tidak keluar, maka itu bisa disetting itu seperti misalnya Sysmex ya, bisa disetting settingannya setting A, setting B, setting C. Tinggal kontak saja dengan vendor. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium lain yang harus dilakukan di FKTP yaitu adalah membuat sediaan apus darah tepi. Nah, sediaan apus darah tepi ini sangat penting karena para SPPK yang nanti membaca di rumah sakit rujukan untuk deteksi dini talasemia ini akan melihat morfologi eritrosit. Nah, morfologi eritrosit ini bisa saya baca ataupun SPPK yang baca kemungkinan ke arah talasemia kalau kualitas sediaan apus darah tepinya adalah bagus. Nah, di sini adalah SPO screening talasemia di FKTP yang sudah dibahas Kemenkes juga dengan organisasi profesi baik PHTDI maupun PDS Patkin bahwa kalau ada kecurigaan talasemia di ring 1 maka lakukan pengambilan darah yaitu pada 2 tabung EDTA. Nah, ini EDTA ini adalah antikoagulan supaya tidak membeku darahnya. Nah, tabung EDTA yang dipakai ini ada beberapa macam volume. Ada 2 mili, ada 4 mili, ada 6 mili, ini banyak. Tapi yang akan diambil itu adalah hanya per tabung itu adalah yang 2 mili. Tapi kita harus mengumpulkan 2 tabung EDTA. Jadi secara kesimpulan kita harus mengambil 4 mili darah. Ya. Kemudian tabung darah EDTA ini akan dilakukan apa? Yaitu ya akan dilakukan pemeriksaan hematologi yang akan menghasilkan namanya HB, MCV, MCH, RDW. Nah, ini pakai tabung yang mana? Yang hanya pakai 1 tabung EDTA.
yang satu tabung EDTA yang lain, jangan dikutak-kutik. Nah, kemudian dari satu tabung yang lakukan pemeriksaan hematologi itu, kita buat sediaan apus darah tepi. Kalau di FKTP, cukup sampai fiksasi dengan metanol absolut. Nah, dari hasil pemeriksaan hematologi, yang mana yang harus kita rujuk ke FKTL, yaitu bila HB-nya nih yang kita lihat itu ada HB turun atau normal. Ini kalau normal juga nggak apa-apa, tapi harus kita cek MCV-nya di bawah 80, MCH di bawah 27, ini yang utama. Nah, kemudian ada tambahannya adalah RDW-CV lebih dari 14,5, maka bila sudah ada hasil hematologinya masuk kriteria ini, maka buat sediaan apus darah tepi yang hanya difiksasi dengan metanol, langsung rujuk ke FKTL. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Indra, bahwa untuk diagnosis itu untuk talasemia pembawa sifat ataupun talasemia mayor itu adalah dengan melakukan analisis HB, yaitu elektroforesa HB ataupun HPLC. Nah, tadi juga kan ada yang bertanya, bagaimana batasan HB? Nah, seperti yang sudah dikemukakan oleh Dr. Indra, menurut WHO dikatakan cut off-nya. Jadi kalau di bawah 12 untuk wanita yang tidak hamil, maka ini dikatakan sudah anemia. Kalau wanita yang hamil, bila di bawah 11, maka masuk pada anemia. Nah, sekarang patokan dari Kemenkes, kita men-screening pasien-pasien kemungkinan ada thalassemia bila MCV-nya di bawah 80, MCH-nya di bawah 27. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kok kenapa lab di sini ini berbeda nilai rujukannya? Ya ini berdasarkan dari kepustakaan mana yang diambil. Tapi patokan untuk gerakan deteksi dini thalassemia yaitu MCV di bawah 80 dan MCH di bawah 27. Nah, apa sih kepentingan dari sediaan apus darah tepi? Karena dengan sediaan apus darah tepi itu banyak memberikan informasi. Ternyata penyakit-penyakit apakah yang bawaan ataupun yang didapat, ini akan tercermin ke sel-sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, maupun trombosit. Nah, kan kita akan memperhatikan eritrosit. Tapi kenapa harus ada sediaan apus darah tepi? Ya, kenapa? Kita itu harus saling meng-cross check antara pembuatan sediaan apus darah tepi dengan hasil lab yang dikeluarkan oleh alat. Nah, kalau tertulis MCV-nya di bawah 80 femtoliter, maka yang harus kita cek di sediaan apus darah tepi ini adalah nanti di FKTL ya, yaitu adalah melihat perbandingan ukuran antara eritrosit dengan ukuran dari inti limfosit. Kalau ukuran eritrosit ini di bawah ukuran inti limfosit, maka dikatakan ini mikrositik. Nah, ternyata dari hasil hematologi lengkap ditambah dengan sediaan apus, ternyata ini bisa menunjukkan klasifikasi penyebab dari anemia. Nah, bagaimana kalau talasemia dan defisiensi Fe itu ada pada anemia mikrositik di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan morfologi dari eritrosit? Oh, bukan cuma ukuran saja, tapi ternyata kita bisa melihat bahwa bagian puncak itu kadar Hb-nya yang kurang ini ternyata bisa dilihat mempengaruhi morfologi eritrosit. Ini ada yang seperti kalau kita main tembak-tembakan atau panah, ini ada yang namanya bulat, kemudian ada titik di tengah. Ini namanya sel target. Nah, kalau sel target ini mencakup sekian persen dari ICSH,
kita laporkan. Ya, lebih dari 5% ini harus sudah dilaporkan. Dan thalassemia trait ditemukan yang namanya sel target. Dan kalau HB-nya makin rendah, kita bisa melihat adanya teardrops, seperti tetesan darah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini penting bagi di FKTP mengenai yang namanya hipokrom. Kalau bagian pusatnya lebih dari sepertiga diameter eritrosit, maka dikatakan adalah hipokrom. Nah, ini harus hati-hati pada saat membuat sediaan apus darah tepi dan kemudian difiksasi. Karena dari pembuatan prosedur fiksasi itu bisa menyebabkan hipokrom palsu. Nah, ini nanti yang akan disampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, ternyata kita lihat, wah, ini ada beda antara sediaan apus darah tepi yang kiri, thalassemia trait dan thalassemia mayor. Ini sudah jelas, lihat. Ini jarak antara eritrositnya ini lebih luas bila dibandingkan dengan yang thalassemia trait. Ini udah kelihatan, ini HB-nya ini udah rendah. Lihat ini ukuran eritrositnya ada yang besar, dari yang kecil. Nah, kalau yang untuk thalassemia trait, ini lihat jumlah eritrositnya lebih banyak bila dibandingkan dengan thalassemia mayor. Nah, jadi ternyata dengan sediaan apus darah tepi ini bisa menambah informasi pada hasil hematologi dari alat. Nah, kemudian ternyata, wah, dari sediaan apus darah tepi ini bisa menggambarkan yang namanya ini thalassemia alfa nih di sini, ya. Kemudian thalassemia beta, kemudian ada HBE ini, kemudian ada HB BAC. Nah, di sini ya thalassemia alfa. Dan ini bergabung dengan HBE ya. Nah, kemudian kalau misalnya SPPK melihat ini hipokrom mikrositer, bagian pucatnya banyak, lebih dari sepertiga, tapi ukurannya juga lebih kecil dari inti limfosit. Nah, ini thalassemia atau bukan? Nah, kalau sudah di FKTL, maka akan dilakukan pemeriksaan elektroforesa HB atau HPLC untuk menegakkan diagnosis thalassemia. Nah, sekarang bagaimana sih peran hematologi lengkap dapat membantu diagnosis thalassemia di FKTP? Nah, pemeriksaan hematologi lengkap ini akan akurat, dapat dipercaya bila diperoleh dari alat yang selalu dipelihara secara rutin, baik harian, mingguan, bulanan. Nah, di buku manual itu tersedia. Harian itu maintenance harian atau perawatan harian itu apa yang harus dilakukan. Mingguan apa yang harus dilakukan. Bulanan apa yang harus dilakukan. Oleh ATLM kewenangannya sampai di mana? Misalnya di harian kah, di mingguan kah, bulanan kah, itu tergantung dari buku manual dan alat. Ya, alat semahal apapun, mau sekian miliar pun, itu tidak akan memberikan hasil hematologi yang akurat apabila kita tidak pelihara. Nah, kemudian selain alat yang harus dipelihara, kita juga harus merunning atau memeriksakan larutan kontrol. Nah, larutan kontrol ini fungsinya adalah apa? Yaitu di dalam larutan kontrol ini ada eritrosit, kemudian ada leukosit, trombosit, dan kemudian dari sel-sel darah ini yang sudah ada jumlahnya eritrosit sekian, leukosit sekian, trombosit sekian. Nah, kita running di alat kita. Nah, di sini kalau kita melihat hasil dari QC-nya, kemudian ternyata ini dalam normal. Oke, berarti alat kita bagus, dipelihara. Kemudian reagen kita tidak expired. Kemudian suhu ruangan untuk menyimpan alat dan reagen itu terkendali sesuai dengan buku manual. Maksimum adalah harus sekian derajat
alat tersebut dan reagen tersebut disimpan di situ. Nah, kemudian operator yang mengerjakan pemeriksaan hematologi juga diyakini bahwa operator tersebut memiliki kompetensi yang baik. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya QC-nya di luar batas yang ditentukan? Nah, artinya kita bisa menelusuri apakah alatnya yang bermasalah, reagenkah, operatorkah, atau suhu ruangan. Nah, untuk mengetahui bahwa untuk screening talasemi, nah tentu kita harus memastikan kalau hasil normal benar normal apa tidak, kita dapat tahu kalau kita menggunakan larutan kontrol normal. Nah, sekarang loh kok ada larutan kontrol yang abnormal? Abnormal ini ada abnormal tinggi, ada abnormal yang rendah. Nah, kalau untuk talasemia, maka sebenarnya yang diperlukan adalah larutan kontrol normal dan larutan kontrol abnormal yang rendah. Ya. Sebenarnya di pasaran itu ada 3 jenis larutan kontrol. Normal, abnormal rendah, dan abnormal tinggi. Tapi untuk screening talasemia, maka kita bisa menggunakan larutan kontrol normal dan abnormal. Nah, dilakukan secara periodik, minimal 1 kali per hari. Ya, ini adalah idealnya. Mungkin ada pertanyaan, wah nanti habis dong untuk pemeriksaan. Nah, sedangkan ini kan biayanya mahal, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di FKTP apalagi yang harus dilakukan? Yaitu sediaan apus darah tepi yang baik dan difiksasi dengan baik. Bah, baik itu seperti apa? Fiksasi yang baik itu seperti apa? Ya, karena apa? Kita harus ketahui, nanti ada di slide berikutnya, karena kalau sediaan apus darah tepi ini pembuatannya baik, kemudian difiksasi dengan baik pula, sangat membantu diagnosis talasemia di FKTP. Nah, sekarang apa sih persyaratan sarana prasarana di FKTP? Nah, tentu saja yang akan dijadikan tempat untuk screening adalah puskesmas yang memiliki alat hitung sel darah otomatis, kemudian memiliki disposable syring, kemudian memiliki reagen. Nah, ini yang saya katakan bahan kontrol atau larutan kontrol, memiliki kaca objek untuk membuat sediaan apus, kemudian memiliki untuk memfiksasi sediaan apus, dan kemudian harus memiliki lemari pendingin. Tadi Dokter Intan menyatakan bahwa baru sekian puluh yang memiliki lemari pendingin. Nah, apa sih fungsinya dari lemari pendingin ini? Ini adalah untuk menyimpan satu tabung EDTA lagi apabila dari hasil pemeriksaan hematologi lengkapnya menunjukkan adanya HB-nya bisa normal atau rendah, MCV-nya di bawah 80, MCH di bawah 27, EDW di atas 14,5, maka bila belum bisa dikirimkan ke FKTL, maka bisa disimpan di lemari pendingin. Maksimal berapa hari? Yaitu 5 hari. Di suhu berapa lemari pendingin ini? 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi lemari pendingin ini harus dicatat suhunya setiap hari. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dimiliki, yaitu sampel box. Nah, sampel box ini tujuannya nanti pada saat kita akan mengirim ke FKTL tidak boleh dimasukkan ke saku, tidak boleh dipegang oleh tangan, ya. Kenapa? Karena sampel box ini tujuannya adalah untuk menjaga jangan sampai darah ini lisis, jadi pecah si eritrositnya. Akhirnya nanti eritrositnya jumlahnya menurun palsu begitu. Dan kemudian kenapa ada sampel box ini? Di sampel box ini juga untuk mencegah eritrosit atau sel darah merahnya hancur
Nah, ini posisinya adalah harus selalu tegak. Jadi tidak boleh kalau orang Sunda apa gogoleran begitu. Itu nggak boleh karena akan menyebabkan eritrositnya mudah untuk pecah. Nah, kemudian juga keuntungannya adalah dengan adanya sampel box, maka orang yang membawanya bisa terhindar dari kontaminasi karena misalnya bocor begitu. Kan nanti bisa terkena darah. Nah, darah ini kita tidak tahu apakah darah dari orang yang memiliki infeksi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang alat hitung semahal apapun harus di QC, yaitu istilah QC di bahasa Indonesianya adalah pemantapan mutu internal. Nah, kok ada pemantapan mutu eksternal? Untuk di rumah sakit, ini kita memang melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal, baik dengan luar negeri maupun dengan yang ada di Indonesia. Ya, nah ini barangkali ini adalah kewenangan dari PME ini, kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi di sini ya. Nah kemudian juga alat itu pasti ada molor-molornya kayak manusia itu bisa kurus, bisa gemuk. Nah, alat pun juga ini tetap harus dikalibrasi supaya menjaga kondisi alat itu tetap prima. Nah, ini namanya adalah kalibrasi alat. Kalau ini biasanya vendor itu sudah pagi, ini kita akan dijadwalkan kalibrasi itu bisa terjadwal dan tidak terjadwal. Kalau kalibrasi alat yang terjadwal, itu adalah bisa 1 kali per tahun. Tapi kalau kalibrasi tidak terjadwal, nah maka ini kalau ada permasalahan di alat, maka mereka akan memperbaiki, kemudian untuk memastikan alat itu kembali ke kondisi awal, maka itu dikatakan dengan kalibrasi alat. Nah, tadi ya perawatan alat berkala ini harus dilakukan. Kenapa? Supaya hasil lab kita adalah akurat. Kemudian yang melakukan pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan hematologi maupun sediaan apus darah tepi ini adalah kewenangan dari penanggung jawab atau dokter serta ATLM dan flebotomis yang sudah dilatih. Nah, kemudian ini ada lagi persyaratannya bahwa harus ada tempat untuk penyuluhan sebelum pengambilan darah, yaitu ini ke pasien bahwa ini akan diambil darah sebanyak sekian cc gitu. Nah, ini ada SOP yang dikemukakan pada saat pertemuan dengan organisasi profesi, baik PHTDI, PDS Bakti dan Kemenkes waktu itu juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi itu adalah kalau di FKTP maka apa yang dilakukan yaitu tujuannya untuk screening dan menentukan kecurigaan talasemia. Nah, dikatakan di sini yaitu harus pemeriksaan hematologi seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini juga seperti yang tadi disampaikan MCV-nya bagaimana, MCH-nya, RDW-nya. Nah, di sana di FKTP hanya cukup di kadar di pemeriksaan hematologi yang tadi, kemudian membuat sediaan apus darah tepi yang langsung harus difiksasi. Nah, kenapa? Kok cuma itu saja? Karena nanti di lab FKTL ini, si slide apus darah tepi ini akan diwarnai dan dibaca dan diinterpretasi oleh SPPK yang ada di FKTL. Nah, kemudian si tabung darah EDTA yang sisa yang belum diapa-apakan itu, sebelum sampai ke FKTL, karena tidak bisa hari itu misalnya dikirim, ini hanya bisanya cuma 5 hari kalau disimpan di suhu 2-8 derajat. Nah, si darah bisa K3 atau K2 EDTA ya di sini ini untuk dilakukan pemeriksaan elektroforesa HB atau HPLC. Nah, sekarang bagaimana membuat SADT? Maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan reagen. Alatnya apa? Ya, berarti kan ada pipet, kaca objek dan lain-lain ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah fiksasi. Nah, inilah membuat SADT
Dan fiksasi ini dilakukan di FKTP. Kalau GIMSA, pewarnaan dengan GIMSA atau RIDE itu adalah di FKTL. Nah, pada saat akan membuat SADT, maka pastikan darah itu harus masuk dalam tabung, dalam tabung EDTA, baik K2 EDTA atau K3 EDTA. Itu warnanya sudah standar, yaitu ada pink atau misalnya ungu ya, tergantung dari mereknya. Nah, tapi ada satu hal yang paling sangat perlu diperhatikan. Kita harus melihat batas dari volume darah. Nah, ini adalah batas volume darah. Kenapa? Karena harus sampai ke batas ini. Tidak boleh melebihi, tidak boleh kurang. Karena kalau melebihi akan pengaruh nanti ke hasil hematologi. Kalau kurang juga sama. Nah, kemudian sini kita lihat ini harus harus mengisi darah ke 2 tabung. 1 tabung untuk ke FKTL bila hasil hematologi lengkap dari tabung yang satu ini menunjukkan abnormal seperti yang sudah dipersyaratkan. Nah, kemudian harus ada objek las atau kaca objek ya. Yang digunakan ini adalah 2 dan harus bersih ya. Kenapa? Karena kalau bersih misalnya ada bekas lemak atau ada kotoran nanti akan mempengaruhi morfologi eritrosit yang dibaca. Nah, kemudian metanol absolut. Nah, untuk metanol absolut, nah di sini mutlak atau first choice-nya adalah metanol absolut karena kandungan air dalam metanol absolutnya sedikit. Kalau banyak mengandung kandungan air, nanti akan terlihat morfologi eritrositnya hipokrom palsu. Ya. Kalau larutan GIMSA, ini adalah di FKTL. Nah, sekarang kalau sudah ada darah, maaf ya sebentar di sini. Ya, mengenai tabung, ada satu lagi yang harus diperhatikan. Kalau sudah darah masuk ke dalam tabung, jangan lupa dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk itu dibulak-balik ke atas ke bawah sebanyak 6 kali. Nah, tapi dengan kecepatan yang gentle, dikocok. Karena kalau dikocok nanti eritrositnya hancur, banyak yang hancur. Ya, nanti di indeks Mensel juga nggak akan bagus. Ya, nah ini tujuannya apa? Supaya pada saat kita akan melakukan pemeriksaan ke alat disedot ya, diisapnya di atas, di tengah, di bawah itu sama hasilnya. Kalau kurang homogen karena dikocoknya cuma sekali gitu ya, dihomogenkan cuma sekali. Ini kalau misalnya disedot di atas, maka seolah ininya HB-nya rendah palsu. Kalau disedotnya si jarumnya sampai ke dasar, hampir ke dasar, seolah HB-nya tinggi palsu. Jadi penting yaitu volume darah harus sesuai batas, kemudian harus dihomogenkan. Kalau misalnya tertunda sekian menit, homogenkan kembali sebelum disedot oleh alat. Ya. Kemudian pada saat membuat SADT. Nah, sebaiknya setelah darah terkumpul dalam tabung EDTA dan kemudian sudah dihomogenkan, cepatlah membuat SADT karena nanti akan mempengaruhi morfologi eritrosit maupun leukosit. Ya. Nah, ini kalau ini banyak nih. Yaitu maksimal itu adalah 2 jam. Tapi yang namanya kewajiban itu adalah begitu darah keluar dari tubuh kita, idealnya adalah harus segera dilakukan pemeriksaan, begitu. Karena kalau nanti akan pengaruh kepada hasil labnya. Ya. Nah, sekarang seberapa banyak sih kita harus meneteskan darahnya? Ya. Nah, di sini ini sekitar 2 sampai 3 cc, 2-3 cc, 2 sampai 3 mm. Nah, kok nggak di sini sih, nggak yang di bagian putih? Ini adalah untuk identitas pasiennya. Nah, teteskan di sini, kemudian
ambil kerja objek satu lagi, ini simpan atau diletakkan di atas atau di depan dari eritrosit, tetesan darah di sini. Nah, kenapa? Karena nanti si kaca objek ini akan didorong ke belakang sehingga eritrosit lagi. Darah ini akan menyebar di antara kaca objek yang spider ini, nanti kemudian akan didorong ke depan sehingga akan hasil yang namanya sediaan apus ini. Nah, inilah sediaan apus yang baik yang di bawah ini. Kalau ini ada sediaan apus yang jelek, ini tertahan-tahan ini. Jadi butuh latihan ya. Jadi lihat ini terlalu tebal, nanti tidak akan bisa melihat bagian pucat dari eritrosit. Ya, nah kalau di sini ini mencukupi ya, ya kurang lebih ini setengah dari preparat ya, preparat yang tersedia di sini. Jadi panjang SADT itu harus terletak antara setengah sampai 3/4 kaca objek. Tidak boleh sampai ke ujung juga, karena nanti akan menyentuh lensa objektif. Yang paling mahal dari mikroskop itu adalah lensa objektifnya. Nah, sekarang pada saat membuat sediaan apus, kan kita ingin sediaan apus darah tepinya itu bagus. Nah, sebenarnya ada trik, yaitu dengan melihat kadar hematokrit. Dengan melihat kadar hematokrit, kita membuat sudut antara kaca objek pertama dan kaca objek yang kedua. Nah, normalnya kita membuat sudutnya adalah 30-45 derajat kalau berada di dalam nilai rujukan hematokrit. Nah, kalau nilai rujukan kalau misalnya hasil hematokritnya tinggi, maka buatlah sediaan apus darah yang lebih tipis dengan membuat sudut di bawah 45 derajat. Nah, sebaliknya, kalau hematokritnya rendah, misalnya pada pasien yang anemia ya, nah maka ini supaya kita bisa melihat morfologi eritrosit dengan baik, maka sudutnya harus diperbesar lebih dari 45 derajat. Nah, jadi pada saat membuat sediaan apus darah tepi, pastikan kita harus melihat hematokrit. Nah, sekarang bagaimana cara kita memfiksasi SADT? Karena ini wajib sebelum dikirimkan ke FKTL. Ya. Kalau tidak dilakukan fiksasi, maka terjadi perubahan morfologi sel-sel darah. Bukan cuma eritrosit saja, tapi leukosit pun bisa rusak. Nah, jadi kita lihat inilah yang bagus, yang paling atas ini adalah sediaan apus darah tepi yang baik. Yang ini kalau sudah dibuat ini seperti begini, ini jelek, diulang. Bagaimana? Kalau sebelum difiksasi ini bisa dihapus dengan kapas atau tisu sampai bersih, ya. Karena kan belum difiksasi. Nah, kemudian bagaimana cara memfiksasi? Taruhlah di sini kayak kawat-kawat begini, atau bisa dicelupkan. Kita punya seperti wadah begitu ya. Nah, tapi kalau untuk fiksasi maka mutlak adalah harus harus bagusnya adalah seperti begini. Jadi taruh di atas tempat seperti begini, kemudian teteskan metanol sampai menutupi sediaan apus darah tepi tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat fiksasi dengan metanol ya, yaitu bahwa fiksasi dilakukan bila SADT-nya sudah kering. Jangan menggunakan kipas atau jangan menggunakan apa, biarkan SADT kering sendiri di udara begitu ya. Nah, kemudian juga bahwa wadah dari metanol ini bagusnya adalah kayak seperti kecap ya, botol kecap. Botol kecap yang ada dikasih ujung tambahan. Itu memungkinkan udara sedikit yang masuk ke dalam metanol. Kalau dibiarkan terbuka, nih misalnya seperti begini, tidak ditutup kembali, nanti air yang ada di dalam udara akan masuk ke dalam metanol, kemudian nanti akan menyebabkan eritrositnya itu bagian pucatnya seperti lebih lebar. Jadi seolah hipokrom, padahal tidak. Gitu. Nah, kasih fungsi fiksasi.
Jadi melekatkan si sediaan akustik ini ke kaca objek, sekaligus mengawetkan morfologi sel darah. Sehingga saya katakan kembali bahwa punten ini wajib sediaan apus darah tepi ini harus difiksasi di FKTP sebelum dikirimkan ke FKTL untuk diwarnai. Nah, bagaimana sih cara prosedur fiksasi ini? Tuangkan larutan metanol absolut di atas SADT yang sudah kering. Nah, berapa lama harus harus dituangkan larutan ini? Sesudah kita teteskan di sini untuk di semua sediaan apus, biarkan selama 5 menit. Nah, sesudah itu mungkin masih ada yang belum menguap nih. Metanol ini, nah kita buangkan, letakkan secara vertikal. Ya, jangan sampai misalnya kita simpan di sini, kemudian ada yang mencuci tangan, ada yang membersihkan pipet, misalnya seperti itu. Nah, hati-hati, air ini nanti akan masuk ke dalam metanol ini. Akibatnya apa? Nanti ada artefak, hipokromnya hipokrom palsu. Jangan sampai SADT ini terkontaminasi air. Nah, kalau ini adalah apa langkah selanjutnya kalau di FKTL? Ini ada proses bagaimana dengan menambahkan Gimsa stok ini dengan fosfat buffer pakai tablet, dan harus pH-nya juga harus sesuai dan harus selalu dibuat baru. Nah, ini adalah untuk di FKTL. Nah, ternyata lama pewarnaan, kemudian juga pengencerannya, lama pewarnaan itu tergantung dari pengenceran. Ternyata pengencerannya banyak. Ini sudah diteliti oleh seminar di sini bahwa dengan pengenceran sekian maka butuh waktu pewarnaan sekian. Ini yang nanti yang akan yang harus dilakukan oleh FKTL. Ya. Nah, bagaimana pewarnaan nanti selanjutnya yang tadi ditaruh fiksasi itu dengan metanol nanti akan dituangkan dengan larutan Gimsa. Sebenarnya banyak pewarnaannya, Right Gimsa atau Right, Megran Gimsa, tapi yang paling banyak dilakukan adalah dengan Gimsa karena PDS Vaksin Cabang Bandung sudah pernah mendata bahwa pewarnaan yang digunakan banyaknya adalah dengan Gimsa. Nah, ini juga seperti inilah langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh FKTL, dan FKTP pun harus mengetahui bahwa sediaan apus darah tepi akan bisa dibaca kalau pembuatan sediaan apus darah tepi dan fiksasinya bagus di FKTP. Nah, di sini kita lihat, inilah artefak. Ini seolah adalah hipokrom, padahal bukan. Ini karena larutan fiksasi ini, yaitu metanol ini sudah terkontaminasi dengan udara yang banyak mengandung air. Atau pada saat difiksasi, dituangkan larutan metanol, ternyata air terciprat ke situ. Nah, akhirnya bukan bagian pucat seperti ini, tapi ini adalah bagian pucat palsu. Nah, ini. Ya. Ini bisa saja lama fiksasi yang kurang menyebabkan hipokrom palsu. Jadi harus sesuai dengan aturan. Nah, inilah hasil dari kualitas SADT yang baik yang sangat ditunjang juga oleh pembuatan sediaan apus darah tepi dan fiksasi. Kita lihat kalau pembuatan sediaan apus darah tepi yang baik, maka kita bisa melihat bagian-bagian pucat dari eritrosit. Kalau sediaan apus darahnya tebal, kita tidak mungkin bisa melihat yang putih-putih ini di bagian tengah eritrosit. Ya, ini adalah sebagai QC-nya. Eritrositnya harus berwarna merah jingga seperti ini. Kalau leukosit, intinya akan berwarna ungu. Sitoplasmanya warna biru pink. Nah, tapi kalau misalnya pewarnaannya kurang pun kita akan tahu, oh ini nggak bagus, karena ininya berwarna kehijau-hijauan si eritrositnya. Ya, dan juga kita tidak akan bisa melihat secara jelas isi dari sitoplasma ini. Nah, sekarang, kita lihat nih bagaimana ternyata QC pada SADT juga kita bisa lihat kalau terlalu asam, ini terlalu basah. Nah, ini semuanya bisa mempengaruhi interpretasi dari pembacaan SADT. Nah, itu barangkali yang